Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hafiz dengan NIM 415190101161 dari Fakultas Ilmu Komputer dari jurusan Teknik Informatika. Pada pertemuan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Deep Learning. Yang pertama, apa perbedaan mesin learning dan deep learning? Mesin learning merupakan mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Sedangkan deep learning merupakan salah satu bagian dari berbagai macam metode mesin learning yang menggunakan artificial neural network atau ANN. Apa tujuan dari pembelajaran training dari pemrosesan data? Data training digunakan untuk melatih, sedangkan data testing dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. GPU dan TPU merupakan unit pemrosesan data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi metrik dilakukan dengan cepat. Dengan mempresentasikan pengolahan data ke dalam operasi matriks, maka algoritma pembelajaran model deep learning dapat memanfaatkan daya komputasi yang tinggi dari GPU ataupun TPU sehingga memungkinkan percepatan waktu proses mempelajari model deep learning dengan jumlah parameter model yang besar. Kemudian apa itu single perceptron? Single perceptron merupakan sebuah jaringan saraf tiruan yang terdiri dari satu layer pemrosesan saja. Lalu Bayesian probability. Bayesian probability merupakan satu dari cabang teori statistik matematik yang memungkinkan kita untuk membuat satu model ketidakpastian dari suatu kejadian yang terjadi dengan menggabungkan pengetahuan umum dengan fakta dari hasil pengamatan. Selanjutnya fungsi objektif. Apa itu fungsi objektif? Fungsi objektif merupakan fungsi linier dan batasan-batasan pertidaksamaan linier yang memiliki himpunan penyelesaian. Lalu di sini ada lokal minima. Lokal minima adalah nilai minimum pada suatu daerah lokal saja. Salah satu cara untuk mengatasi lokal minima adalah dengan mengimplementasikan algoritma K-means untuk K diberikan dengan beberapa nilai initial partisi yang berbeda dan selanjutnya dipilih partisi dengan kesalahan kuadrat terkecil. Lalu jelaskan mengenai convolutional neural network berdasarkan pertama ada konsep kerja CNN. Secara garis besarnya CNN memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi atau filter berukuran tertentu ke sebuah gambar. Merupakan komputer mendapatkan informasi representatif baru dari hasil perkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama memecah gambar menjadi gambar yang lebih kecil yang tumpang tindih, memasukkan setiap gambar yang lebih kecil ke small neural network, kemudian menyimpan hasil dari masing-masing gambar kecil ke dalam array baru yang terakhir yaitu downsampling. Tujuan dari konvolusi pada data citra yaitu untuk memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya. Lalu ada fully connected layer yang dimana merupakan lapisan dimana semua neuron aktivitas dari lapisan sebelumnya terhubung semua dengan neuron di lapisan selanjutnya seperti halnya jaringan saraf tiruan. Lalu nomor 4, jelaskan mengenai recurrent neural network berdasarkan. Yang pertama ada masalah yang dapat diselesaikan oleh RNN. Cara yang dilakukan oleh RNN untuk dapat menyimpan informasi dari masa lalu adalah dengan melakukan looping di dalam arsitekturnya yang secara otomatis membuat informasi dari masa lalu tetap tersimpan. Lalu ada
persamaan dan formula RNN. Berikut ini merupakan formula dari RNN. Lalu di sini dijelaskan di mana F adalah fungsi aktivitasi nonlinier atau dapat diturunkan demi menyederhanakan penjelasan penulisan dengan mengikutsertakan bias B pada fungsi-fungsi berikutnya. Lalu data training pada RNN menggunakan metode backpropagation. Training pada RNN dapat menggunakan metode backpropagation, akan tetapi metode tersebut kurang intuitif karena tidak mampu mengakomodasi training yang bersifat sekuensi time series. Untuk itu terdapat metode lain yang bernama backpropagation through time. Lalu cara kerja backpropagation through time. Yang pertama yaitu dengan melatih, yaitu teknik melatih RNN adalah backpropagation through time yang melakukan unfolding pada neural network. Kita mengupdate parameter saat kita mencapai hidden state paling awal. Lalu selanjutnya jelaskan topik pembahasan tentang optimasi metode berikut ini. Yang pertama ada peran atau kegunaan dari Automated Hypermeter Optimization atau disingkat HPO, yaitu untuk yang pertama mengurangi upaya manusia yang diperlukan untuk menerapkan pembelajaran mesin. Ini sangat penting dalam konteks AutoML. Meningkatkan kinerja algoritma pembelajaran mesin dengan menyesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Ini telah menghasilkan pertunjukan mutakhir baru untuk tolak ukur pembelajaran mesin yang penting dalam beberapa penelitian. Lalu meningkatkan reproduktivitas dan keadilan studi ilmiah. HPO otomatis jelas lebih dapat diproduksi daripada pencarian manual. Ini memfasilitasi perbandingan yang adil karena metode yang berbeda hanya dapat dibandingkan secara adil jika mereka menerima tingkat penyetelan yang sama untuk masalah yang dihadapi. Perbandingan kinerja grid search and random search. Grid search adalah suatu cara untuk menemukan parameter terbaik yang digunakan untuk modeling dalam machine learning. Apabila kita memakai grid search, ini kita bisa mencari mana hypermeter terbaik yang hendak kita gunakan untuk modeling di suatu algoritma machine learning. Lalu ada random search, adalah teknik di mana kombinasi acak dari hypermeter digunakan untuk menemukan solusi terbaik untuk model yang dibangun. Ini mencoba kombinasi acak dari berbagai nilai untuk mengoptimalkan dengan pencarian acak fungsi dievaluasi pada sejumlah konfigurasi acak dalam ruang parameter. Lalu ada metode dropout pada deep learning. Dropout adalah teknik regulasi jaringan saraf di mana beberapa neuron akan dipilih secara acak dan tidak dipakai selama pelatihan. Neuron ini dapat dibuang secara acak. Dropout merupakan proses mencegah terjadi overfitting dan juga mempercepat proses learning. Dropout mengacu kepada menghilangkan neuron yang berupa hidden maupun layer yang visible di dalam jaringan. Lalu ada Restricted Boltzmann Machine atau RBM. Algoritma RBM adalah salah satu algoritma berbasis jaringan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu di sini ada ide dasar atau motivasi dari pengembangan batch normalization. Ide yang paling mendasar adalah bagaimana cara untuk mempercepat pelatihan jaringan dengan mengurangi sebuah internal covariative shift, lalu dapat digunakan untuk menormalkan aktivasi sebuah volume input sebelum meneruskannya ke lapisan berikutnya dalam jaringannya. Terima kasih. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.